Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih telah hadir dalam perkuliahan secara daring pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Ya sebetulnya memang saat ini mungkin background saya ada di suatu tempat yang memang saya sekarang sedang ada kegiatan ya di Jakarta. Tapi kalau kita secara daring apapun bisa kita lewati ya, meski secara daring dimanapun kita berada tetap bisa komunikasi secara perkuliahan. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar tentang siklus akuntansi ya. Memang di dalam mungkin ini bukan base saya ya, dalam arti saya memang biasanya apa adanya. Kalau ini bukan basic saya sampaikan. Hanya saja karena ini mengandung sistem informasi, jadi saya akan sampaikan sesuai dengan modul yang ada. Jadi nanti kalau kita fokusnya lebih ke perancangan sistemnya, tapi akuntansinya saya yakin Mas Mbak semua justru lebih paham untuk proses pembuatan secara sistemnya gitu ya, secara akuntansinya. Mohon dikoreksi jika nanti ada kesalahan ya. Saya yakin di sini tidak ada yang lebih pintar. Saya yakin teman-teman di sini tidak masalah kalau misal memberikan masukan pada saya. Misal saya ada kesalahan dan misal dalam menyampaikan saya kurang tepat atau seperti apa. Nah, di dalam materi ini saya ambil dari modulnya Bu Eni ya, dari sistem informasi akuntansi. Jadi apa yang di dalamnya ini memang saya kutip dari modulnya beliau. Baik, kalau kita belajar dari sisi pengertian dulu ya, bahwa transaksi itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ya, yang melahirkan perubahan atas harta atau finansialnya, baik itu berkurang ataupun bertambah ya. Kita pasti sudah sering dengar yang dengan kata-kata transaksi, apalagi teman-teman di komputerisasi akuntansi ini ya. Jadi pengertian dari sisi transaksi itu apa, memang lebih pada hal yang membuat atau perubahan harta finansial kita itu bertambah atau berkurang. Kemudian yang ini pengertian secara umumnya lah ya. Kalau menurut ahli, yang pertama menurut Indra Bastian, dia menjelaskan bahwa pengertian transaksi adalah suatu bentuk pertemuan yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli yang saling menguntungkan dan disertai dengan adanya bukti, data atau dokumen pendukung untuk diinput dalam jurnal melalui adanya pencatatan ya. Jadi intinya memang sama sebenarnya dari pengertian umumnya, bahwa ada transaksi ya, ini pertemuan dua belah pihak. Kalau satu pihak tidak bisa dinamakan transaksi ya, karena meski tidak ada pertukaran transaksi di situ, meski kita pertukarannya secara online. Nah sekarang kan transaksi bisa dilakukan secara online ya. Kita bisa tahu istilahnya transaksi kita itu secara elektronik itu seperti apa. Nah itu secara online, misal kita tidak ada orang di depan kita, tapi secara virtual itu sudah dinamakan dengan transaksi ya, karena akan menimbulkan berkurang atau bertambahnya si finansial tersebut. Nah kemudian yang kedua, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dilansir dari laman resmi KBBI, transaksi itu persetujuan jual beli dalam kegiatan perdagangan antar pihak pembeli dan juga pihak penjual ya. Jadi di dalam KBBI itu menyatakan kalau di sini ada persetujuan jual beli dalam kegiatan perdagangan antar pihak ya, antara pembeli dan juga pihak penjual kalau secara KBBI seperti itu. Kemudian jenis-jenis transaksi ya, jenis-jenis transaksi di sini saya jelaskan memang secara umum ya, transaksi itu ada dua ya, transaksi internal dan juga transaksi eksternal. Nah ya mungkin kalau kita lihat ya dari sisi pengertian pun juga jelas bahwa kalau internal itu melibatkan divisi-divisi yang berada dalam suatu perusahaan ya.
yang melahirkan perubahan kondisi ekonomi dari perusahaan tersebut. Ya, beberapa contohnya itu memo dari atasan pada mereka yang diberi perintah, perubahan nilai finansial karena penyusutan, pemanfaatan, perlengkapan kantor oleh berbagai divisi. Nah, itu transaksi, itu secara internal. Nah, jadi ibaratkan internal itu ya memang rumah tangga perusahaan tersebut. Dalam arti internal perusahaan tersebut seperti apa, itu dikatakan memang terjadi proses pertukaran datanya. Kemudian yang transaksi eksternal yaitu melibatkan pihak luar perusahaan dan akan melahirkan kondisi finansial perusahaan. Contohnya kegiatan transaksi penjualan dengan pihak lain. Ya. Yang kedua transaksi pembelian dengan proses pembayaran utang piutang. Nah itu jadi kalau di internal itu dia transaksi antar divisi ya di perusahaan tersebut, tapi kalau eksternal itu melibatkan perusahaan lain ya atau entitas lain ya, adanya transaksi penjualan kemudian dengan pihak lain, kemudian pembelian dengan pihak lain, kemudian perubahan proses pembayaran utang piutang. Nah itu ada transaksi di sana. Nah kemudian kita akan belajar tentang alat bukti transaksi. Nah, karena kalau ada transaksi itu pasti ada buktinya, ya kita bahasa awamnya gitu. Jadi harus ada buktinya. Buktinya apa? Ya, bahwa bukti transaksi itu seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Ya, gimana kita bisa tahu bahwa itu sebuah transaksi ya, karena tidak ada buktinya. Nah, kita kan kadang tanya, misal kita jual beli kendaraan lah misal gitu ya, ada transaksi jual belinya, ada kwitansinya. Nah kwitansi itulah yang sebetulnya salah satu alat bukti ya. Kalau kita baratkan secara digital ya, sekarang itu kan bukti dari sebuah transaksi ya, kalau secara digital itu pun juga ada misal bukti transfer dan lain-lain. Sekarang itu transaksi secara karena saya base-nya adalah IT ya, jadi selalu saya kaitkan dengan IT ya. Jadi dia misal transaksi dengan digital ya, itu otomatis ada bukti transaksinya gitu ya. Masih secara digital, meski secara bentuknya PDF lah, image lah, intinya ada bukti transaksi dan itu sah gitu ya. Nah itu yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa bukti transaksi itu penting ya, bukti transaksi itu harus ada gitu. Nah kemudian sama seperti transaksi tadi, bahwa bukti transaksi itu ada dua, bukti transaksi internal dan satu lagi bukti transaksi eksternal. Bahwa bukti transaksi internal ini berbentuk memo internal yang diberikan oleh atasan pada kolega atau bawahannya ya. Artinya alat bukti internal ini merupakan bukti transaksi yang terjadi di lingkungan perusahaan. Ya, meski internal, bukti transaksinya itu harus ada ya. Misal terkait transaksi antar divisi ya, itu harus ada buktinya ya. Di situ harus memberikan data yang bagus. Nah, ini silahkan nih teman-teman, misal di sini ada yang mungkin sudah ada yang kan ini kelas sore biasanya ada karyawan juga. Nah, yang bisa memberikan contoh nih silahkan bisa sharing di sini, bahwa bukti transaksi internal itu contohnya apa aja ya, bisa dituliskan di kolom chat ya, biar kita sama-sama belajar ya, biar saya pun base IT pun juga akan paham di situ ya. Jadi Mas Mbak semua di sini kita saling sharing aja biar enak ya, agar perkuliahan kita bisa lebih hidup ya. Nanti akan saya balas juga di chat gitu ya. Teman-teman kalau aktif di sini saya sangat senang ya, karena dengan keaktifan Mas Mbak semua nanti membuktikan bahwa perkuliahan kita itu hidup gitu ya, perkuliahan kita itu tidak monoton seperti itu. Kemudian bukti transaksi eksternal ya, bahwa di bukti transaksi eksternal itu ya mungkin kita sudah sering
apa ya istilahnya, mengetahuinya ya, bahwa bukti di transaksi internal itu sebentar, bukti transaksi di internal itu sangat familiar ya, sangat familiar dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Sebentar, oke, sebentar saya ada masalah sebentar. Yes. Nah, oke. Nah, itu. Jadi itu yang bisa kita tangkap di sini, bahwa bukti transaksi eksternal itu banyak sekali ya yang terjadi ya. Oke. Jadi sebentar. Jadi di dalam bukti eksternal ya itu ada atas transaksi yang dilakukan dengan pihak luar. Berapa alat bukti eksternal ya, bisa berupa faktur ya, kwitansi, nota debit, cek, nota rekening koran, biljet giro, bukti setoran bank, bukti kas masuk dan keluar, bukti memorandum ya. Ini teman-teman di akuntansi pasti tidak asing dengan hal-hal seperti ini. Jadi kalau transaksi eksternal itu memang banyak terjadi ya, bukti-bukti fakturnya yang mungkin sekarang yang kita bahas di sini mungkin masih secara manual, tapi sebetulnya sesuai dengan perkembangan zaman itu sudah digital semua ya. Jadi tidak lagi by manual ya. Itu. Jadi memang itu yang kita pahami, bahwa jenis-jenis bukti transaksi seperti itu. Jadi transaksi tidak akan bisa dikatakan sebuah transaksi kalau tidak ada buktinya ya. Gimana mau dilacak transaksinya kalau dari sisi buktinya pun tidak tidak jelas seperti itu. Nah, maka dari itu memang penting sekali bahwa bukti transaksi itu harus ada ya. Itu. Kemudian kita akan mengarah kepada sistem informasi sekarang ini. Tapi kita belajar dulu bagaimana siklus akuntansi yang manual itu seperti apa ya. Jadi siklus akuntansi yang manual merupakan suatu pencatatan informasi yang menggunakan sistem manual yang mengandalkan tenaga manusia tanpa adanya teknologi komputer. Jadi semua masih manual ya, membuat memo, membuat neraca, semua menggunakan manual semua ya, tidak ada bantuan teknologi komputer. Excel pun juga tidak ada, itu benar-benar manual sekali ya. Jadi ini, nah kalau secara siklusnya seperti ini ya, seperti bukti transaksi ya. Bukti transaksi kalau kita tahu bahwa di dalam bukti transaksi itu tersendiri merupakan seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan ya. Jadi rinciannya itu ada, jadi setiap mencakup pembayaran utang, pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, dan biaya apapun yang telah terjadi. Jadi bukti transaksi ini harus ada ya. Kemudian setelah itu siklus yang kedua adalah jurnal ya. Jurnal di sini adalah proses ya ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dalam mendebit dan mengkredit akun harus seimbang. Itu adalah jurnal. Kemudian buku besar ya. Kalau buku besar itu diposting ke dalam buku besar di mana ringkasan semua transaksi masing-masing dapat dilihat ya. Jadi semua transaksi itu dapat dilihat melalui buku besar ya. Kemudian ada neraca saldo ya. Neraca saldo itu periode akuntansi pada akhir periode akuntansi ya. Neraca saldo itu memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyediakan laporan keuangan dan bahan evaluasi. Kemudian jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian itu jurnal yang penyesuaian itu harus diposting ke akun-akun tertentu pada periode akuntansi agar kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akural, sehingga perusahaan dapat membuat
laporan dengan tepat. Kemudian laporan keuangan ya, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo laporan ya, saldo yang sudah benar. Kemudian yang terakhir adalah jurnal penutup ya. Jurnal penutup itu sendiri merupakan semua akun nominal saldo menjadi nol ya. Penutupan yang jadi pada saat penutupan tersebut diposting, semua akun nominal saldonya menjadi nol dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada periode berikutnya. Jadi tutup jurnal lah bahasanya seperti itu ya. Mungkin sedikit banyak saya sedikit tahu juga tentang akuntansi ya, karena saat mengembangkan sistem akuntansi juga berkecimpung juga dalam hal seperti ini. Oke, ini mungkin itu. Kemudian kita akan masuk kepada siklus akuntansi yang berbasis komputer. Jadi komputerisasi akuntansi adalah suatu sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengelola transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan ya. Jadi siklus ini memang mengandalkan teknologi sekali ya. Jadi agar digunakan lebih tepat guna ya sistem komputerisasi akuntansi ini. Nah, ini kegiatan operasional perusahaan dalam proses komputerisasi akuntansi ya. Jadi data-data, ada sumber data, prosedur simpan, prosedur posting, prosedur hitung ya. Kemudian di situ akan menghasilkan neraca, RL dan lain-lain. Jadi proses di komputerisasi akuntansi ada di sini ya prosesnya. Jadi dari data itu ya sebetulnya kunci dari sebuah sistem informasi komputer itu adalah input, proses, dan output. Inputnya apa di sini? Inputnya adalah data. Prosesnya apa? Prosedur simpan, prosedur posting, prosedur hitung. Itu di combine jadi satu menjadi sebuah kegiatan operasional perusahaan ya. Jadi itu yang penting ya. Sebentar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Itu adalah komputerisasi akuntansi yang berbasis komputer. Gitu ya. Jadi itu siklus dari yang berbasis komputer. Nah, sebetulnya siklus akuntansi berbasis komputer itu dibagi dua ya. Siklus akuntansi terkomputerisasi tradisional. Jadi dalam sistem ini cirinya ada masih ada buku besar piutang ya, persediaan, gaji, dan upah yang harus dicatat ya, diproses secara tepat untuk menyajikan laporan keuangan yang benar. Kemudian yang kedua, sistem akuntansi terkomputerisasi berdasarkan database. Jadi kalau yang tradisional itu memang komputerisasi ya, tadi saya sampaikan komputerisasi tapi masih ada buku besar piutang ya, atau mungkin di sini sudah komputerisasi ya tapi dia masih menggunakan datanya itu belum data secara database ya, masih menggunakan Excel. Kalau Excel itu kan pakai komputer tapi tidak bisa sharing datanya ya. Jadi tidak bisa sharing datanya karena kalau di sini sistem akuntansi terkomputerisasi yang tradisional itu memang benar-benar tradisional ya. Satu step lebih tinggi, maksud saya satu step lebih tinggi dari sistem sistem akuntansi yang tradisional karena dia sudah mungkin menggunakan Excel gitu ya. Sistemnya sudah komputer memang Excel tapi yang digunakan dengan rumus-rumus perhitungan tapi tidak bisa sharing ya. Sharing di sini dalam arti
share untuk data dengan pihak luar gitu masih berupa keep data, jadi belum ada data share gitu. Kemudian yang kedua, sistem komputerasi akuntansi berdasarkan database. Lah ini kalau sudah berdasarkan database itu berarti otomatis sistem ini sudah bisa share ya. Jadi semua itu disimpan menggunakan akses ke database. Jadi misal saya di sini, misal teman-teman semua masih saya di Jakarta ya. Misal teman-teman semua di Semarang, ada yang di Kendal, ada yang di Ungaran misal ya. Itu kita bisa sama-sama share data, bisa sama-sama mengakses datanya melalui database. Nah, database itu pun juga ada dua sebetulnya. Kita jangan sampai salah paham bahwa database itu ada database yang share, ada database yang internal. Database share itu apa? Database share itu database yang sudah diunggah ke dalam cloud. Kalau sudah di dalam cloud, ya ini sedikit berbau komputer ya. Kalau kita tahu cloud bukan iCloud ya, iCloud itu punya Apple. Cloud itu penyimpanan data secara penyimpanan awan lah istilahnya gitu, penyimpanan secara maya, secara digital tapi secara cloud gitu. Jadi dimanapun kita berada kita bisa mengaksesnya. Jadi tidak peduli ruang, waktu ya, tempat, dimanapun kita berada kita bisa mengakses. Nah kalau sistemnya itu database-nya masih close ya, dalam arti masih internal, itu dia hanya bisa diakses untuk diakses untuk internal saja, jadi pihak luar mau mengakses tidak bisa. Ya mungkin ada beberapa hal dalam tanda kutip di sini itu mungkin di rahasia perusahaan, dalam arti itu hanya bisa diakses di internal perusahaan saja. Siklus-siklus akuntansinya yang ada itu bisa diakses di internal saja, karena kemungkinan kalau kita akses dari luar, satu terkait dengan keamanan data itu juga harus diperhatikan, bahwa keamanan data kalau sudah kita share secara sistem akuntansinya itu otomatis bisa diakses dimanapun ya, diakses dimanapun, dan juga mengakibatkan data itu memang benar-benar open. Potensi tentang kebocoran data itu sangat ada jika data secara sistem informasi akuntansinya itu di-share ya. Kebetulan di sini saya lihat di modulnya memang tidak ada tentang keamanan data ya. Sebetulnya akuntansi itu juga penting datanya diamankan, karena kalau sistem informasi akuntansi ini tidak diamankan dengan baik, maka kebocoran datanya itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada hal-hal yang negatif. Nah, itu yang penting diperhatikan dalam proses untuk akuntansi, baik itu yang internal maupun yang eksternal. Dalam arti apakah database itu bersifat internal atau database itu bersifat eksternal atau public ya. Memang sangat jarang sih, tapi sekarang itu keterbukaan data sudah sangat banyak sekali, terutama di pemerintahan ya, misal pengadaan barang jasa, transaksi pengadaan ini itu, kemudian evaluasi dan lain-lain, semua sekarang sudah dibuat di dalam sebuah sistem ya, jadi terintegrasi semua. Nah, memang di dalam proses integrasi data sistem akuntansi itu memang tidak lepas dari beberapa peran ya. Di sini ada aspek ya, 3 aspek yang mendasar yang bagaimana sistem informasi akuntansi itu bisa berjalan. Yang pertama memang harus ada perangkat keras atau hardware. Kalau hardware tidak ada, maka sistem informasi itu mau jalan bagaimana? Nah, itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Itu juga penting. Bagaimana cara kita memproses data itu kalau tidak ada software. Oke, yang terakhir adalah brainware. Itu pelaksana. Jadi kalau salah satu aja tidak ada, itu tidak akan bisa jalan. Misal ada hardware, ada software, tapi si pelaksana atau brainware-nya itu nggak ada, sistem akuntansi itu tidak akan bisa jalan. Sama seperti software dan brainware itu
misal ada tapi hardware-nya nggak ada, itu belum bisa jalan dengan baik gitu ya. Maka dari itu harus ada tiga, itu harus saling melengkapi. Nah, brandware pun juga ada beberapa pelakunya. Yang pertama ada analisis sistem ya. Jadi personalia yang merancang sistem itu berdasarkan kebutuhan informasi. Jadi perancangan sistem itu harus ada, perancang sistem si analis itu agar apa? Kalau bisa memang benar-benar orang akuntan, jadi tahu prosesnya step by stepnya seperti apa. Ya, kemudian yang kedua harus ada yang namanya programmer ya. Di sini harus ada, kenapa? Karena programmer itu untuk merealisasikan dari sebuah analisis itu. Analisis itu diterapkan atau dibuat ya, atau diimplementasikan oleh si programmer itu. Programmer tidak akan bisa jalan kalau tidak ada analis. Analis juga tidak akan bisa jalan atau merealisasikan analisisnya itu kalau nggak ada programmer. Jadi sebenarnya semua saling melengkapi. Nah, yang paling penting di sini adalah operator. Jadi yang menjalankan komputer. Kalau kita sudah membuat sistem secanggih apapun, tapi sistem tersebut tidak available kita terapkan dengan baik, ya sama saja sistem itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena di dalam proses untuk membuat sistem itu bisa berjalan dengan baik ya si operator itu. Kita bisa mengembangkan sebuah sistem itu dari operator ya. Jadi operator itu yang berperan penting dalam proses proses keberlanjutan sebuah sistem informasi. Karena sebetulnya kesempurnaan sistem itu adalah berdasarkan masukan-masukan dari user ya, masukan-masukan dari teman-teman akuntansi ya, teman-teman operator ya, bagaimana cara mereka menggunakan ya, kenyamanan mereka seperti apa gitu. Jadi itu yang penting sebetulnya dalam proses di siklus akuntansi ini yang kita lihat untuk komputerisasi akuntansinya. Jadi memang di dalam proses komputerisasi akuntansi dari manual ke digital itu memakan sebuah proses yang cukup panjang ya, dari mulai analisis ya. Nanti di pertemuan berikutnya ya kita akan mulai membahas tentang perancangan sistem informasi akuntansi ya. Nanti apa yang harus kita lakukan ya. Jadi harapannya nanti teman-teman itu mengetahui tahapan-tahapan dalam membangun sebuah sistem informasi akuntansi ya. Jadi bagaimana cara kita membuat dokumentasi ya, kemudian sumber bukti transaksi, laporan keuangan dan lain-lain. Jadi permodelan basis datanya seperti apa itu harus jelas ya. Di sini kita belajar membuat flowchart ya, flow map ya. Nanti kita akan mempelajari di sana. Memang lebih mengarah kepada IT ya, itu. Oke, baik teman-teman, di sini ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom live chat ya. Nanti akan saya balas di sana tadi pertanyaan saya. Misal ada yang mau sharing-sharing, misal ada yang mau berbagi pengalaman di perusahaannya, komputerisasi akuntansi seperti apa, silahkan ya. Saya sangat senang nanti kalau ada yang sharing di sana ya, membuktikan bahwa teman-teman di sini memperhatikan. Karena saya tidak pernah mewajibkan harus gabung semua, tidak. Karena kalau kita perkuliahan secara online gini kan, kita mau dimanapun kapanpun ya itu masih bisa akses. Yang penting teman-teman di sini jangan lupa absen ya. Nah, ini nanti absensinya akan saya buka setelah perkuliahan ini. Nah, ditunggu saja, akan saya informasikan di grup seperti biasa ya. Jadi proses absennya nanti saya sampaikan di sana. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan nanti di kolom live chat ya. Untuk pertemuan pada malam hari ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Mas Mbak semua. Pesan saya, tetap kita jaga protokol kesehatan ya. Ini informasinya di DKI ya. Ini saya belum di Jakarta, tapi horor juga ternyata COVID-nya naik di sini. Nggak tahu nih varian baru atau varian yang lama, tapi marilah kita tetap jaga prokes agar kita terhindar dari COVID-19, agar pandemi ini benar-benar berakhir ya. Kita jangan kendor ya, karena prokes kita mulai kendor karena
tren mulai menurun ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi itu saja, semoga Mas Bas semua sehat selalu. Sekali lagi jangan lupa absennya nanti saya akan sampaikan di grup ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih, sehat selalu.